Pernahkah kalian merasa punya tetangga yang kelihatannya ramah, sering senyum, tapi begitu kalian beli mobil baru atau renovasi rumah, mukanya langsung berubah kecut? Itulah yang sedang terjadi di level negara sekarang. Publik kita mungkin lagi sibuk bahas harga beras atau politik harian, tapi di balik pintu pertemuan Jakarta Food Security Summit, Menko Airlangga Hartarto melempar bom yang bikin telinga tetangga sebelah panas. Beliau bilang, Singapura nggak suka-suka banget kalau Indonesia maju. Gila kan? Kemudian kita juga dalam CPTPP, walaupun CPTPP kita agak ketinggalan dibandingkan Singapura, Malaysia, Vietnam, tapi kita juga sedang masuk. Dan tentu Singapura tidak suka-suka banget juga kalau Indonesia masuk di dalam seluruh free trade. Kita selama ini menganggap mereka saudara serumpun, investor terbesar kita, bahkan pusat finansial utama. Tapi kenapa tiba-tiba muncul narasi tentang upaya pencegalan? Apakah selama ini kita hanya dipandang sebagai hinterland atau wilayah penyokong yang tidak boleh memiliki kapasitas lebih besar dari sang penghubung? Rakyat kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana bisa negara yang kita dukung kebutuhan energinya justru merasa terancam saat kita mencoba mandiri? Ini bukan soal kebencian personal antar warga negara, melainkan sebuah kompetisi strategis yang sangat dingin dan kalkulatif di level geopolitik. Sebuah pertempuran untuk menentukan siapa yang akan memegang kendali atas arus ekonomi Asia Tenggara di masa depan. Mengapa dinamika ini baru memuncak secara vulgar di tahun 2026? Untuk memahaminya, kita harus melihat hantu perantara yang selama ini mendikte struktur ekonomi kita. Selama berdekade-dekade, Indonesia terjebak dalam posisi sebagai penyedia komoditas mentah yang nilai tambahnya selalu dinikmati oleh negara penghubung. Singapura telah membangun kemakmuran yang luar biasa dengan menjadi gerbang tunggal bagi kekayaan alam Nusantara. Setiap barel minyak, setiap ton nikel, dan setiap meter kubik gas hampir selalu harus melalui verifikasi, pencatatan, atau transit di pelabuhan mereka sebelum menyentuh pasar global. Singapura secara efektif menjalankan peran sebagai administrator ekonomi regional. Namun di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia melakukan pergeseran paradigma yang sangat agresif. Kita tidak lagi mau hanya menjadi penyetor, kita ingin menjadi pengolah dan penjual langsung. Isu ini memanas sekarang karena Indonesia telah melampaui fase retorika dan masuk ke fase eksekusi melalui ratifikasi perjanjian raksasa seperti CEPA dengan Uni Eropa dan Kanada. Momentum ini menciptakan kegelisahan struktural di seberang selat karena setiap langkah kemandirian logistik Indonesia secara otomatis mengurangi relevansi peran Singapura sebagai perantara tunggal. Jika kita bedah secara mendalam, stabilitas ekonomi negara kota seperti Singapura sangat bergantung pada tingkat efisiensi relatif dibandingkan tetangganya. Mereka berjaya justru karena birokrasi kita dulu rumit dan pelabuhan kita tidak efisien. Namun reformasi struktural Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah memangkas celah tersebut. Ketika Indonesia secara resmi menjalani technical review untuk bergabung dengan OECD, kita sedang mengirimkan pesan bahwa standar transparansi dan kepastian hukum kita akan segera setara dengan negara maju. Bagi Singapura, ini adalah ancaman terhadap status mereka sebagai satu-satunya safe haven atau pelabuhan aman di kawasan. Ini adalah hukum alam dalam ekonomi. Ketika rintangan di negara produsen menghilang, kebutuhan akan perantara akan menyusut. Inilah yang oleh Airlangga Hartarto diidentifikasi sebagai poin gesekan dalam kompetisi strategis ini. Singapura menyadari bahwa Indonesia yang setara secara regulasi berarti berakhirnya monopoli mereka atas kepercayaan investor global di Asia Tenggara. Mari kita bedah angka-angka yang selama ini sering disalahpahami publik. Narasi arus utama selalu menyebut Singapura sebagai investor asing (FDI) nomor 1 di Indonesia. Namun, jika kita menggunakan logika audit yang lebih kritis, kita akan menemukan fenomena round tripping, di mana sebagian besar modal tersebut sebenarnya adalah kapital domestik Indonesia yang diputar di pusat finansial Singapura untuk mendapatkan perlindungan hukum dan insentif, lalu masuk kembali ke tanah air sebagai modal asing.
Secara akumulatif, otot ekonomi Indonesia jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan data mentah. Salah satu keunggulan kompetitif yang paling ditakuti adalah biaya energi. Airlangga menegaskan bahwa energi Indonesia jauh lebih kompetitif dibandingkan China maupun Vietnam. Kita memiliki keunggulan komparatif berupa sumber daya energi baru terbarukan yang melimpah, sementara Singapura harus menanggung biaya impor energi yang sangat tinggi. Dalam jangka panjang, industri manufaktur berat akan selalu bergerak mencari lokasi dengan biaya energi terendah dan ketersediaan lahan terluas. Secara matematis, Indonesia adalah pemenang alami dalam persaingan ini. Kekuatan nyata Indonesia saat ini terletak pada kedaulatan nilai tambah melalui hilirisasi industri. Kita sedang melakukan pergeseran peran logistik secara besar-besaran. Jika dulu nikel kita dikirim mentah untuk diolah di luar negeri, kini smelter-smelter berdiri di tanah air menghasilkan produk turunan yang langsung siap pakai. Hal ini menyebabkan arus transaksi keuangan yang tadinya membanjiri bursa komoditas di Singapura, kini mulai bergeser ke sistem keuangan domestik Indonesia. Penjegalan yang dimaksud pemerintah bukan berarti blokade fisik, melainkan hambatan-hambatan dalam bentuk standar teknis, lobi-lobi di organisasi perdagangan dunia, hingga kampanye negatif mengenai standar lingkungan yang seringkali digunakan untuk memperlambat pengakuan internasional terhadap produk Indonesia. Ini adalah taktik lazim dalam persaingan bisnis global untuk mempertahankan dominasi pasar. Bayangkan perumpamaan sederhana tentang sebuah perkebunan luas dan sebuah toko retail di pinggir jalan tol. Selama ini, Indonesia adalah pemilik perkebunan yang tidak punya akses langsung ke jalan tol dan harus menjual hasil panennya melalui pintu kecil milik tetangganya yang memiliki akses aspal. Tentu saja, si tetangga menentukan harga dan mengambil komisi besar. Kini Indonesia sedang membangun gerbang utamanya sendiri yang langsung tembus ke jalan tol internasional melalui keanggotaan di CPTPP dan OECD. Saat gerbang ini selesai, pemilik perkebunan bisa menjual langsung ke seluruh dunia dengan harga lebih kompetitif. Inilah yang memicu kegelisahan. Toko retail tersebut khawatir ia akan kehilangan sumber pendapatan utamanya. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2025, Indonesia menjadi salah satu negara dengan pembukaan pasar paling progresif di dunia. Keberhasilan merampungkan CEPA dengan Uni Eropa dan Kanada bukan hanya soal ekspor-impor, tapi soal pengakuan dunia bahwa Indonesia adalah mitra yang bisa diajak bekerja sama secara langsung tanpa perlu melewati pihak ketiga. Dampak terhadap struktur ekonomi regional akan sangat signifikan jika Indonesia sukses mengintegrasikan diri ke dalam lingkaran perdagangan bebas. Perusahaan multinasional akan melakukan kalkulasi ulang. Mengapa harus menaruh kantor pusat di negara dengan biaya operasional tinggi jika mereka bisa langsung bermarkas di pusat produksi yang kini memiliki kepastian hukum standar OECD? Namun, ini bukan soal menjatuhkan satu sama lain, melainkan soal etika distribusi kemakmuran. Sebuah negara berpenduduk 280 juta jiwa memiliki hak moral untuk memastikan nilai tambah ekonominya dinikmati oleh rakyatnya sendiri, bukan hanya menjadi angka dividen di pusat finansial asing. Dengan bergabungnya kita ke blok perdagangan seperti RCEP dan CPTPP, Indonesia sedang mengklaim kembali martabat ekonominya sebagai pemain kunci, bukan sekedar penonton di pinggir lapangan. Visi strategis yang sedang kita jalankan adalah bagian dari peta jalan Indonesia Emas. Hubungan antara langkah diplomatik di meja perundingan dengan visi besar negara adalah tentang kemandirian sejati. Indonesia kini diposisikan oleh para analis global sebagai Alternative Growth Engine atau mesin pertumbuhan alternatif kedua setelah China. Prediksi ke depan menunjukkan bahwa gravitasi ekonomi dunia akan terkunci di Nusantara. Jika kita berhasil melewati proses teknis OECD, kita akan diakui sebagai negara dengan kebijakan publik yang kredibel dan stabil. Singapura mungkin akan terus menggunakan pengaruh diplomatiknya untuk menjaga kepentingan mereka. Namun arus sejarah tidak bisa dibendung. Kekuatan pasar domestik kita yang resilient dan sumber daya manusia yang semakin berdaya saing adalah fondasi yang akan membuat Indonesia tetap tegak di tengah guncangan geopolitik apapun.
Sebagai penutup, kita harus memahami bahwa dalam kancah internasional, persaingan adalah hal yang sehat selama dilakukan dalam koridor aturan yang adil. Pernyataan Menko Airlangga Hartarto adalah sebuah wake-up call bagi kita semua bahwa jalan menuju kemajuan tidak akan pernah diberikan secara cuma-cuma. Ia harus diperjuangkan di setiap meja negosiasi. Posisi Indonesia yang kini berada di pole position adalah hasil dari konsistensi kebijakan yang berani. Kedaulatan ekonomi bukan berarti menutup diri, melainkan kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia luar secara setara dan saling menguntungkan. Apa yang kita saksikan hari ini adalah akhir dari era ketergantungan pada perantara dan awal dari kepemimpinan ekonomi Indonesia di panggung global. Tantangan dari negara tetangga hanyalah sebuah ujian untuk membuktikan seberapa siap kita menjadi pemimpin baru di Asia Tenggara. Kesimpulannya, apa yang disampaikan oleh Menko Airlangga Hartarto adalah sebuah proklamasi kemandirian ekonomi. Kita sedang bertransformasi dari raksasa yang hanya diam menjadi raksasa yang aktif menentukan arah perdagangan dunia. Hambatan atau upaya penggangguan dari pihak lain adalah bukti sahih bahwa posisi kita sudah sangat diperhitungkan. Indonesia kini memiliki modal lengkap, energi yang kompetitif, akses pasar yang luas, dan semangat untuk berdaulat. Masa depan ekonomi kita kini ditentukan oleh seberapa kuat kita menjaga persatuan di dalam negeri untuk menghadapi kompetisi strategis di luar negeri. Dunia sedang memperhatikan dan Indonesia sudah siap untuk memimpin dengan cara yang bermartabat, memastikan bahwa kemajuan kita adalah kemajuan yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.